Abu Bakar memanggil lagi Utsman, tanya Utsman, bagaimana pendapatmu tentang Abu Umar? Maka berkatalah Utsman, Anda lebih tahu. Lalu Abu Bakar bilang dipaksa, saya tanya kamu demi Allah, jawab, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Lalu Utsman berkata, ya Allah, ilmuku tentangnya ialah bahwa apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang nampak darinya. Bahwa di antara kita tidak ada orang yang semisal dengannya. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu tulislah, semoga Allah merahmatimu. Ini yang ditulis oleh Abu Quhafa, Abu Bakar di akhir hidupnya kepada kaum muslimin, agar mereka memilih orang yang terbaik di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Itu ringkas ceritanya. Lalu akhirnya pada saat dia mau mengatakan saya menunjuk pingsanlah Abu Bakar. Lalu Utsman bin Affan menulis nama Umar bin Khattab, ditulis wasiat itu. Gak lama kemudian Abu Bakar sadar, lalu Abu Bakar mengatakan, bacakan hai Utsman. Kata Utsman, aku meninggalkan wasiat agar kalian memilih Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, aku sangat tahu bahwasanya engkau khawatir kalau aku tadi pingsan sudah meninggal dan tidak sempat mewasiatkan, dan engkau mengetahui Umar orang terbaik. Kata Utsman, iya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu, dan jadilah dia menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ajal datang kepada Abu Bakar, dia melihat bahwasanya Umarlah orang yang paling mampu atasnya atau khilafah. Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme, niscaya dia mendahulukan anaknya. Dalam hal ini dia meminta pendapat kaum muslimin, ada yang rela dan ada yang tidak rela. Mereka berkata, apakah engkau wahai Abu Bakar akan mengangkat seorang pemimpin atas kami, seseorang yang keras, sementara engkau masih hidup? Apa yang engkau katakan kepada Rabbmu pada saat nanti dia bertanya kepadamu hari kiamat kalau kau dibangkitkan? Abu Bakar menjawab, aku berkata kepada Rabbku ketika aku menghadap kepadanya hari kiamat, Ilahi, wahai Tuhanku, aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka. Maksudnya ini tanggung jawabnya besar kepada Allah SWT. Lalu Ali melanjutkan, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, maka Umar memimpin kami seperti dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kami tidak mengingkari apapun atasnya. Setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama dan dunia. Allah membuka belahan bumi dengannya dan melebarkan kota-kota. Dia adalah orang yang tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencelahnya. Orang jauh dan orang dekat adalah sama dalam keadilan dan kebenaran. Allah Ta'ala menetapkan kebenaran atas lisan dan hatinya, sampai-sampai kami mengira bahwasanya ketenangan berbicara melalui lidahnya, dan bahwa di antara kedua matanya terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskannya. Dan ini disebutkan oleh Asy-Sya'bi dari Ali radhiyallahu dalam riwayat, dan rawi-rawinya thiqat. Semuanya rawi-rawinya thiqat. Kemudian dikatakan juga ada beberapa kisah berhubungan dengan masalah Umar bin Khattab ini. Di antaranya adalah di sini ditulis oleh beliau, judulnya sebenarnya hadiah untuk memimpin kaum muslimin. Kelembutan Abu Bakar sampai pada tingkat jika anak-anak melihatnya, mereka akan berlari kepadanya dan menyambutnya sambil berteriak, wahai ayahku. Jadi kalau Abu Bakar itu saking lembut sekali, sampai-sampai anak-anak Madinah kalau melihatnya berteriak sambil mengatakan, wahai ayahku, sambil lari. Dan akhirnya Abu Bakar pun memeluk mereka dan mengusap kepala mereka. Sedangkan waktu Umar menjadi khalifah, kewibawaannya mengalahkan kelembutannya, hingga pada tingkat sekiranya orang-orang duduk di pelataran rumahnya, mereka akan bubar dan meninggalkan tempat mereka karena segan, sehingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini bubar. Dinukil dalam sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab setiap malam kalau keluar selalu membawa tongkat kayu dan keliling di kota Madinah untuk mencari tahu siapapun yang begadang, yang tidak tidur. Habis Isya nih, dia putar di Madinah bawa tongkat. Kalau orang-orang tersebut tidak bisa memberikan alasan yang tepat kenapa mereka begadang, maka dipukulin oleh Umar. Sambil Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini, membuang-buang waktu kalian di awal malam sehingga kalian kehilangan kesempatan beribadah dengan Allah di akhir malam? Demi Allah bubarlah, dibubarin sambil dipukulin sama Umar. Kalau mereka punya alasan, mungkin masalah takziah, ada orang sakit lagi dijenguk, maka Umar bin Khattab membiarkannya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam masalah-masalah seperti ini. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa yang berhubungan dengan rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan berkata,
Dalam riwayat yang disebutkan atau disebutkan dalam Usudul Ghabah kitab Ibnu Athir dengan sanad yang sahih, juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil. Dikatakan ini teman-teman yang pegang buku di halaman 244 ya sampai 255 riwayatnya di akhir paragraf. Di sini saya titik beratkan saksi bahasannya. Utsman bin Affan berkata, suatu waktu saya sedang berada di Madinah dan sangat panas cuacanya waktu itu. Kemudian saking panasnya, saya pun akhirnya melihat ke arah luar dari rumah, jendela rumah itu saking panasnya sampai saya memasukkan lagi wajah saya ke dalam, kena panasnya gitu. Lalu saya melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang menutup wajahnya dengan imamahnya dan sedang menggiring unta-unta yang sedang ada di kejauhan, panas sekali. Ya. Lalu saya pun berkata kepada para pengawal saya, siapa orang ini? Lalu pada saat kami mendekat atau orang itu mendekat, maka pengawal saya mengatakan atau orang-orangnya Utsman mengatakan, ya pegawainya dia Umar bin Khattab, Amir Mukminin. Lalu Abu pun berkata, wahai Amir Mukminin, kata Utsman, kenapa Anda lakukan ini? Ada apa? Kata Umar, saya sedang mengambil atau menangkap 2 ekor unta zakat, ya. Yang unta zakat ini aku khawatirkan hilang. Maka aku ingin membawanya ke Bima. Bima ini bukan nama kota kita ya. Jadi Bima itu istilah bagi tempat penggemukan atau pengumpulan unta-unta zakat. Maka aku takut jangan sampai hilang dan Allah meminta pertanggungjawaban dariku hari kiamat. Maka Utsman pun berkata, wahai Amir Mukminin, singgahlah minum dulu kalau begitu dan berteduh, biar kami yang mengurus kedua unta itu. Kata Umar, kembalilah ke tempat teduhanmu, wahai Utsman. Utsman berkata waktu itu kembali ke dalam rumahnya kepada orang-orang di sekitarnya, barang siapa ingin melihat kepada seorang laki-laki yang kuat lagi amanah, hendaklah dia melihat kedua orang ini. Lalu dia kembali kepada kami dan merubahkan tubuhnya. Tapi kita bisa ambil pelajaran, Umar bin Khattab jadi khalifah, siang hari bolong lagi mengurus 2 ekor ya unta zakat yang harus dibawa ke tempat penggemukan. Padahal bisa ditugaskan pegawainya, bisa nanti sore hari pada saat dingin, tapi ini enggak. Beliau kerjakan pada waktu itu juga. Pernah dikatakan juga dalam satu waktu, ini karena takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar anaknya berkata dalam ini, dan ini riwayat disebutkan dalam Akhbar al-Ummah ya. Dikatakan Akhbar al-Umar, maaf, ada buku namanya Akhbar Umar dan dinukil dalam kisah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku membeli seekor unta. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang mulia dan anaknya memang Umar bin Khattab, terkenal kesolehannya. Dia bilang, saya pernah beli seekor unta itu kurus. Lalu saya titipkan unta itu ke Bima tadi, ya, tempat penggemukan dan penyimpanan unta-unta zakat. Saya letakkan di sana. Kemudian digemukanlah oleh orang-orang pada saat itu, dititipin aja. Abdullah bin Umar tidak bayar tuh, nggak bayar unta itu atau penggemukannya. Maka setelah gemuk, Abdullah bin Umar membawa unta tersebut ke pasar, gitu kan. Dijual lah, orang-orang teriak, unta gemuk punyanya Abdullah, anaknya Amir Mukminin, gitu kan. Ini ada nilai jualnya, orang pada ngumpul, untanya bagus, punyanya Abdullah bin Umar sahabat Nabi, anaknya Amir Mukminin. Umar bin Khattab kebetulan lewat waktu itu di situ. Lalu dia dekatin, dia bilang, ini unta siapa? Kata mereka, unta Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah bin Umar datang, mengatakan, iya wahai Amir Mukminin. Walaupun ayahnya dia mengatakan Amir Mukminin karena sudah jadi raja. Kata Umar, apa ini Abdullah? Kata Abdullah, unta saya. Ya. Kata Umar, dari mana kau dapat? Dia bilang, saya beli. Bagaimana bisa gemuk? Kata Umar, dia bilang, saya meletakkannya di Bima, gitu kan, di tempat penggemukan atau pemeliharaan unta-unta zakat. Lalu kemudian setelah gemuk, saya bawa ke pasar dengan harapan saya bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh pedagang, oleh kaum muslimin, dapat untung. Kata Umar bin Khattab, Abdullah, karena kau anaknya Amir Mukminin, lalu kau meletakkan untamu di Bima dengan tujuan menggemukkannya, gitu kan? Maksudnya tanpa kau membayar upah. Setelah gemuk kau mau menjualnya, maka sekarang kau harus menjual unta ini. Kalau kau menjual unta ini, ambillah modalmu saja, keuntungannya kembalikan ke pengampungan unta-unta tadi. Karena gemuknya untamu ini dari uangnya penggemukan unta tadi. Kamu cuma punya modal, kecuali kalau kamu bayar. Kita lihat di sini ya, riwayat ini menjelaskan bagaimana pekahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hati-hati sekali. Jangan sampai, mungkin karena orang sekarang berpikir anak presiden, nggak apa-apa deh pakai fasilitas mobil dinasnya ayahnya. Kurang lebih begitu. Kalau Umar bin Khattab ini mustahil dikasih kepada anak-anaknya, gitu kan? Karena memang beliau tahu ini tidak mungkin digunakan secara umum. Ini diantara riwayat. Abdullah bin Abbas juga mengatakan, pernah didatangkan
nampan di depannya Umar bin Khattab penuh dengan emas. Ada orang datang bawa emas. Ini pendapatan negara, penuh dengan emas-emas. Lalu bongkahan-bongkahan yang besar. Kata Abdullah bin Abbas, Umar pun memanggil saya mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kesinilah. Ambil ini, bagikan kepada kaummu. Abdullah bin Abbas mengatakan, baiklah, saya sibuk membagikan harta tersebut. Lalu pada saat aku sibuk membagikan di hadapan Umar, tiba-tiba aku mendengarkan tangisan dari Umar yang berkata, ya Allah, aku tidak tahu kenapa engkau tidak mendatangkan emas ini kepada dua orang sebelumku, Rasulmu Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Ya. Tentu engkau tidak datangkan kepada mereka. Maksudnya kenapa emas ini nggak datang justru waktu Nabi jadi Nabi, waktu masih hidup? Kenapa bukan zaman Abu Bakar waktu jadi raja? Kalau ini datang di zaman mereka, engkau tidak datangkan di zaman mereka ya Allah, tentu kan engkau inginkan kebaikan buat mereka. Jadi tidak ada tanggung jawabnya. Sekarang engkau datangkan kepada aku tidak tahu ini kebaikan atau keburukan. Maka izinkanlah aku ya Allah untuk mengeluarkannya. Maka Abu Bakar Umar pun mengeluarkan semua tadi dari harta yang didapatkan pendapatan negara ya. Kalau kita pikir-pikir sekarang mungkin presiden bisa nikmatin sebagiannya. Ini sama sekali dikeluarkan, bahkan dia bermuhasabah, dia anggap itu sebuah fitnah yang tidak pernah datang kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian juga dikatakan dari Mujahid, Umar bin Khattab berkata, ini dinukil dalam Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah. Usudul Ghabah ini jamak daripada asad, artinya singa ya. Usud itu